Saya Latifatul Zahra. Di sini saya akan menjelaskan foreign policy is a set of identity politics. Nah, pada bab sebelumnya kita kan sudah membahas nih bahwasanya identitas merupakan suatu pembahasan yang luas. Identitas dapat mempengaruhi dalam beberapa aspek. Lah, kali ini kita akan membahas bagaimana identitas itu menjadi suatu prinsip yang dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri. Yang pertama, kita pasti berpikir, apa sih kebijakan luar negeri itu? Nah, kebijakan luar negeri merupakan suatu strategi yang berupa prinsip ataupun tindakan yang diambil oleh suatu aktor negara untuk hubungannya dengan aktor eksternal lain, baik berupa negara ataupun non-negara, agar dapat mencapai kepentingan nasionalnya. Terus dalam teori konstruktivisme hubungan internasional, bahwasanya ada 3 faktor yang mempengaruhi yang dapat mempengaruhi suatu tindakan. Faktor-faktor tersebut berupa identitas, norma, dan budaya. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana identitas itu dapat mempengaruhi suatu kebijakan luar negeri atau decision maker. Pertama, kita harus mempelajari lagi ya, apa sih identitas itu? Identitas menurut Alexander merupakan suatu atribut yang melekat pada diri seseorang untuk mendorong suatu tindakan. Jadi dapat kita pahami bahwasanya identitas itu dapat membentuk suatu kepentingan. Lalu kepentingan tersebut dapat menjadi suatu tindakan yang mana lebih lanjut secara tidak langsung itu akan membentuk identitas, baik identitas secara tetap, identitas yang masih sama, ataupun identitas baru. Terus bagaimana sih kontribusi identitas pada kebijakan luar negeri? Identitas itu mempunyai empat jenis. Pertama, identitas sebagai personal, identitas tipe, dan identitas peran, dan identitas kolektif. Kali ini yang bakal kita ambil yaitu identitas peran sebagai kebijakan luar negeri. Identitas peran merupakan suatu identitas yang lebih memfokuskan pada kedudukan atau posisi suatu aktor negara dalam hubungan internasional. Jadi identitas peran itu masih baru dapat dibentuk ketika suatu aktor tersebut melakukan suatu aktivitas dengan aktor eksternal lainnya, baik negara ataupun non negara, dan mendapatkan suatu tanggapan. Di sini identitas tersebut dapat menjadi suatu pembentuk kebijakan luar negeri yang diungkapkan juga oleh Hoxley dalam jurnalnya yang berjudul National Rule Conception in the Study of Identity of Foreign Policy, bahwasanya yang menentukan pengaruh kebijakan luar negeri itu ada dua faktor. Yang pertama ada faktor internal, yaitu unsur negara dan opini publik. Terus ada lain-lainnya juga. Terus ada faktor eksternal, yaitu nilai dan norma internasional, dan juga opini dari aktor lainnya. Di sini dapat dilihat bahwasanya apabila dibentuk, maka itu akan terlihat bahwasanya apa posisi suatu aktor negara tersebut dan bagaimana seharusnya aktor tersebut mengambil suatu
pengaruhnya. Dalam studi kasus ini, seperti contoh dalam visa global. Visa merupakan suatu dokumen perizinan yang dilakukan, suatu dokumen perizinan ketika kita akan berpergian. Visa merupakan suatu dokumen perizinan yang digunakan untuk memasuki ataupun tinggal di negara asing selama batas waktu tertentu. Jadi ketika kita memasuki negara lain dan pergian ke luar negeri, kita harus membutuhkan yang namanya dokumen perizinan berupa visa. Namun di sini dapat dihubungkan bahwasanya seharusnya identitas dan kebijakan luar negeri itu berhubungan dengan visa. Seperti ketika kita seperti negara itu melakukan kebijakan ataupun kerjasama dengan negara lain terkait visa, maka bisa dipastikan dapat mendapatkan bebas visa. Namun ketika negara tersebut tidak melakukan kerjasama ataupun kebijakan terkait visa, maka dapat dipastikan bahwasanya kita harus melakukan permohonan visa terlebih dahulu. Oke, terima kasih penjelasan dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.